Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu guru sekalian, saya Aklima Madinah. Saya salah satu peserta dari program kebimbaan. Baik, kali ini saya akan membuat video 1 sebagai tugas dari program kebimbaan. Baik, dari tugas tersebut saya akan menjawab ketiga pertanyaan yang diberikan oleh program kebimbaan. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Baik, saya jawab. Kata bimba merupakan singkatan dari bimbingan minat belajar anak yang memiliki makna yaitu proses membimbing minat belajar pada anak secara intrinsik yang bertujuan agar anak memiliki karakter minat belajar sejak dini. Jadi yang ditanam kepada anak-anak itu adalah minat belajarnya sejak dini. Gitu. Sehingga ya menumbuhkan sebuah rasa dini membutuhkan suatu ilmu tersebut. Gitu. Jadi kata bimba itu sendiri merupakan singkatan dari bimbingan minat belajar anak. Lalu lahirnya kata bimba berdasarkan dari filosofi tujuan hidup setiap manusia. Nah, tentunya setiap manusia pun memiliki tujuan hidup yang berkeinginan mencapai kesuksesan. Namun, kesuksesan itu seperti memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan. Namun, tujuan hidup setiap manusia itu bukanlah sebuah kesuksesan, melainkan sebuah kebahagiaan. Nah, karena dengan bahagia pun kita dapat meraih sebuah kesuksesan. Karena sukses belum tentu bahagia, tapi kalau bahagia sudah pasti meraih kesuksesan. Nah, jadi harus bahagia. Nah, lalu dari soal yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajaran yang sahabat pahami. Baik, konsep dasar kebahagiaan yakni perasaan senang, tentram, bebas dari segala apapun itu masalah, lalu bahagia, dan bahagia pun tidak terwujud ya, bahagia itu tidak berwujud dan hanya ada di dalam hati. Nah, setiap manusia serta bahagia harus dirasakan secepatnya dan selamanya. Nah, jadi kita pun sebagai manusia harus dengan segera cepat menjemput sebuah kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya dapat dirasakan di dalam hati oleh setiap insan manusia. Gitu. Nah, lalu ada 3 kunci nih, ada 3 kunci utama kebahagiaan. Apa saja sih? Yakni yang pertama, beriman. Ya, ada 3 kunci utama kebahagiaan. Itu yang pertama harus beriman. Beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus yang kedua harus berbuat baik. Karena kalau misalkan kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya itu kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Gitu. Lalu apalagi yang terakhir? Yang terakhir, yang ketiga itu ada belajar. Ya, jangan terus-terus belajar, kita akan memperoleh, kita akan mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Lalu konsep pembelajar yang saya pahami yakni harus mempunyai kesadaran diri terlebih dahulu. Kita sadar kita butuh ilmu tersebut. Kita sadar kita sebagai pembelajar. Jadi kita harus membenah diri dulu, mengupgrade diri kita terlebih dahulu. Nah, untuk apa? Untuk lebih baik lagi, gitu ya. Untuk mendapatkan perbaikan diri, seseorang belajar akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidup menjadi lebih nyaman dan bahagia. Ya, jadi itu adalah konsep pembelajar. Nah, konsep pembelajar itu harus mempunyai kesadaran diri terlebih dahulu untuk memperbaiki diri sendiri untuk terus belajar sehingga kita dapat mengupgrade diri kita sehingga kita pun dapat merasa lebih nyaman dan bahagia. Oke, itu tadi nomor 2. Sekarang lanjut nomor 3. Jelaskan makna setiap ayat yang terkandung di dalam 7 nilai dasar bimba. Nah, jadi bimba itu sendiri
memiliki 7 nilai dasar BIMBA. Nah, yang pertama itu adalah bimbingan minat belajar anak atau BIMBA. Nah, jadi BIMBA ini bukan bimbingan belajar baca, bukan. Tapi BIMBA ini adalah bimbingan minat belajar anak, minatnya yang ditemukan. Nah, lalu yang pertama ini adalah BIMBA. BIMBA merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning, gitu ya, bahagia. Jadi BIMBA itu poin yang pertama adalah fun learning, sepenuhnya menyenangkan. Lalu poin yang kedua, setiap anak adalah anugerah. Iya, betul sekali. Setiap anak itu adalah anugerah dari siapa? Dari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, lalu poin yang ketiga, nilai dasar BIMBA itu adalah pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Iya, jadi pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning itu merupakan proses belajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Jadi harus terus gitu ya. Oke, lanjut yang keempat. Nah, nilai yang keempat dari nilai dasar BIMBA itu sendiri adalah pendidikan secara bertahap. Pendidikan secara bertahap atau small step system. Dan dengan pendidikan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Jadi, pendidikan secara bertahap atau small step system. Nah, dan dengan pendidikan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Lalu dari poin yang kelima, BIMBA. Nah, BIMBA itu sendiri merupakan hak anak. BIMBA memberikan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Nah, maksudnya adalah dari poin yang kelima ini, BIMBA itu merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Jadi kewajiban belajar itu sebenarnya kewajiban orang dewasa. Anak-anak itu harus yang fun learning, menyenangkan, bahagia. Oke, lanjut lagi dari poin yang ke-6. Lanjut poin ke-6. Apa sih dari yang ke-6 ini? Setiap anggota komunitas BIMBA senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Ya, betul sekali. Dari poin yang ke-6 ini, setiap anggota komunitas BIMBA senantiasa menjadi manusia yang harus senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Karena dalam Islam pun menjelaskan menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Gitu. Oke, lanjut lagi yang terakhir. Poin yang ke-7, setiap anggota komunitas BIMBA senantiasa melakukan ikhtiar usaha untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Ya, karena BIMBA ini mempunyai sebuah program yang bagus, yang tidak ada di tempat lain, jadi BIMBA itu sendiri harus senantiasa melakukan ikhtiar usaha untuk apa? Untuk mensosialisasikan kebimbaannya kepada masyarakat supaya masyarakat ini tahu gitu. Ternyata yang harus dikembangkan ini adalah minatnya, minat belajarnya begitu. Ya, minat belajar pada anaknya yang mengutamakan fun learning, lalu small step system, individual system, itu semua untuk mendapatkan apa? Mendapatkan fun learning, kebahagiaan hak anak secara utuh. Jadi, itulah jawaban dari ketiga soal yang diberikan oleh tugas video 1 program kebimbaan. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.